Mari kita lihat composite. Wih, IHSG-nya ngacir sampai ke resisten. Benar-benar ini resisten kuat sih. Mau tahu nggak dapat dari mana? Resistennya tuh dapat dari downtrend yang ada di atas ini. Yang ada di atas ini nih ya. Jadi ini high-nya di sini. Ini dihubungkan pada beberapa high dan ketemu garis ini. Terus kena MA 100 juga. Jadi ini ada double resistance gitu. Garis trend itu sebenarnya merupakan garis yang menunjukkan apa ya? Fungsi yang mirip dengan MA ya. Jadi MA di sini MA 100 pas dengan garis trend merah ini. Jadi garis trend merah ini menunjukkan satu resisten yang lumayan kuat di sini. Nah, kita lihat nanti malam bursa Amerika gimana. Tapi kalau aku perhatikan hari ini cenderung besok akan bisa ada koreksi, normal correction di indeks kita. Kalaupun naiknya sifatnya udah agak-agak overbought untuk jangka pendek. Overbought itu apa? Overbought itu artinya udah agak ketinggian dalam jangka pendek. Oke. Jadi IHSG naik 1,17%. Apakah ini awal dari bull market? Kita akan lihat teman-teman semuanya. Yang cuan siapa? Yang cuan kemarin yang beli saham pas lagi orang-orang ketakutan SVB dan Credit Suisse ya. Jadi yang tahu dan yang ngikutin saya dan M-Trade bisa mendapatkan manfaatnya. BMRI naik 2,2%, masih konsolidasi, masih sideways BMRI-nya. Bisa naik sampai ke 10.550, kemudian BBNI. Jadi nggak usah takut kalau dia turun abis pembagian dividen. Perusahaan bagus kok, justru malah ini waktunya buat beli kalau kamu belum punya saham big banks. BBNI bisa naik sampai 9.500 dalam beberapa hari. Terus kemudian BBCA. Abis bagi dividen kemarin, wah dia satu-satunya nggak turun ya, BCA kuat ya. Sebenarnya bukan masalah dia kuat atau enggak. Yang pertama bagi dividennya BCA ini kecil dikit. Terus kemudian yang kedua pas ex-date-nya dia tuh pas momen market lagi bagus, semua banking naik dan dia juga malah ikutan naik gitu. Terus kita mau ngeliat untuk saham batubara, banyak yang menguat dari kemarin dan resultnya juga cukup bagus. Tapi sebelumnya aku mau update dulu tentang tarif 0% batubara dari China ya. Untuk impor China ini diperpanjang gitu. Jadi permintaan batubara Indonesia ke China ini diprediksi bakalan melonjak, bakalan naik, dan sektor batubara bakalan bagus lagi. Dan hal itu seiring dengan adanya kebijakan pemerintah China yang memperpanjang pajak istimewa serta melanjutkan implementasi implementasi untuk tarif 0 buat batubara impor sampai dengan akhir tahun ini. Dan walaupun pembukaan ekonomi atau reopening ekonomi di China ini mendorong perusahaan batubara domestiknya buat memproduksi batubaranya sendiri, tapi tetap nggak cukup buat memenuhi kebutuhan di seluruh China tuh nggak cukup. Apalagi di Februari 2023 ini ada kecelakaan tambang yang cukup besar di China sehingga produksinya bakalan agak terhambat gitu. Hai, ada Mas Rifan Nurmul, kita nggak dia siapa? Pemain voli terkenal di Indonesia. Welcome Mas Rifan. Oke, terus aku lanjutin ya. Jadi permintaan batubara itu potensi naik dari China dan tarif impornya yang dipangkas jadi 0 ini diperpanjang hingga akhir tahun akan berdampak positif buat saham-saham batubara, perusahaan-perusahaan batubara di Indonesia karena permintaan ekspor akan meningkat, beban ekspor bisa jadi lebih ringan. Nah, kita ngelihat emiten batubara ini masih akan hot di 2023 meskipun tidak se-hot di 2022 kemarin. Jadi masih akan bisa bagi dividen cukup besar. Nah, nanti aku akan bahas untuk saham-saham batubaranya pastinya. Tapi kita mulai bahas makro global lagi. Teman-teman mulai waspada resesi di Amerika Serikat dengan adanya inverted yield curve gitu. Ya, jadi spread yield obligasi 2 tahun di Amerika dan 10 tahunan di Amerika ini mulai bergerak ke arah negatif 0,53%. Artinya tuh apa sih sebenarnya? Hal ini menunjukkan inverted yield
curve atau kurva yield yang terbalik ya, kurva imbal hasilnya itu terbalik. Nah, artinya tuh apa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kurva imbal hasil yang terbalik ini karena imbal hasil atau imbal hasil obligasi jangka pendek dibandingkan jangka panjangnya tuh yang jangka pendek lebih tinggi. Ya harusnya kan kalau dinalar yang jangka panjang tuh harusnya lebih tinggi daripada yang jangka pendek imbal hasilnya. Tapi kali ini tuh imbal hasil obligasi di Amerika yang 2 tahunan tuh cuanannya gitu ya, cuannya atau imbal hasilnya tuh lebih gede daripada yang jangka panjang. Nah itu kondisi yang gak bagus gitu ya. Jadi padahal dalam kondisi normal harusnya memang yang jangka panjang harus lebih tinggi gitu. Kondisi saat ini nih jadi agak irasional akibat kenaikan suku bunga bank sentral yang cukup drastis dalam jangka pendek. Jadi ekspektasi pertumbuhan ekonomi pun diperkirakan akan melambat gitu. Maka dari itu kondisi seperti ini, imbal hasil obligasi jangka pendek lebih tinggi daripada jangka panjang, ini menjadi satu penanda penting bahwa akan berpotensi terjadi resesi di Amerika dalam jangka pendek. Wah, seru ya kalau ngomongin resesi, pasti semuanya udah ketakutan nih. Waduh, gimana nih resesi Amerika? Kita Indonesia gimana? Tenang, sabar dulu. Perlambatan ekonomi di Amerika dan di global ini memang udah diantisipasi sejak beberapa bulan yang lalu, bahkan sejak setahun kemarin. Logikanya wajar, kalau misalkan suku bunga dinaikkan ya, perekonomian akan melambat, maka pertumbuhan ekonomi pun akan bisa menjadi negatif. Kalau pertumbuhan ekonomi menjadi negatif selama 2 kuartal berturut-turut atau 6 bulan ya, 2 kuartal berturut-turut tuh berarti 3 bulan dan 3 bulan, jadi 6 bulan. Nah, kalau terjadi seperti itu, pertumbuhan GDP-nya negatif alias nggak tumbuh, itu yang disebut dengan resesi. Dan itu sudah jadi pasangannya jika suku bunga naik terus, maka dampaknya akan seperti itu. Memang expected gitu ya, jadi nggak perlu teman-teman sampai takut berlebihan. Dampaknya ke Indonesia gimana? Dampaknya ya Indonesia masih baik-baik saja. Indonesia tidak terlalu bergantung pada luar negeri, tidak terlalu bergantung pada ekspornya. Meskipun sebenarnya jika kita lihat teman-teman kita, pengusaha-pengusaha yang ekspor sampai ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika, itu memang mereka ada agak mengeluh di masa perlambatan perekonomian global ini. Jadi ekspornya tuh melambat, cuman tidak mengganggu perekonomian Indonesia secara garis besar, karena Indonesia tuh 50-60% ekonominya itu ditopang oleh belanja dalam negeri. Thanks buat masyarakat Indonesia yang berapa ratus juta ini yang cenderung konsumtif ya. Konsumtif sama dengan banyak nyumbang ke negeri sendiri gitu. Oke, terus kita mau bahas juga beberapa sentimen global, tapi aku mau selingin dulu nih dengan saham batubara supaya kamu-kamu yang nggak terbiasa ngedengerin tentang makro ini sedikit is dengan bahas saham gitu. Nanti kita lanjutin lagi bahas makronya. Kita akan review untuk Indika Energy. Indika Energy. Oke, Indika Energy M-Trade habis profit taking jangka pendek ini cuan 7,6% sampai 9% dalam jangka pendek. Dan untuk jangka menengahnya kita masih ngehold modalnya sekitaran dari 2140-an untuk jangka menengah ya. Jadi Indika Energy kita udah profit taking short termnya karena udah naik selama 4 hari berturut-turut, dan kemungkinan masih bisa sedikit naik lagi sampai 2.500, tapi kita M-Trade udah nyolong start untuk profit taking dulu, karena kalau sampai 2.500 itu sampai terjadi buangannya bisa agak-agak cepat gitu ya. Jadi konkret buat teman-teman yang join M-Trade dan cuan di Indi. Terus kita mau review juga buat fundamentalnya Indi gimana. Sebenarnya kemarin aku udah bahas gitu fundamentalnya Indi, tapi oke lah aku ulang lagi ya. Hang on. Biar teman-teman. Selain Indi nanti aku akan bahas apa coba Bian. Terus mau bahas apa lagi nih? Selain Indi, aku akan bahas Bian, terus mau bahas apa lagi nih?
Ya, Indi itu secara laporan keuangan dia tuh laba bersihnya naik 684% gitu. Jadi laporan keuangan full year 2022-nya tuh sangat bagus sekali. Ya, jadi laba bersihnya tuh naik signifikan jadi 452 juta US dollar dari sebelumnya 57,7 juta US dollar pada 2021. Dan kenaikan laba bersih ini didorong dari apa? Dari tingginya pendapatan yang tumbuh 41% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, jika pendapatan naik 41% sedangkan laba bersihnya naik tinggi, pastinya di sini ada beberapa efisiensi dari biaya juga ya, dan keuntungan dari kurs juga gitu. Nah, teman-teman, aku akan review untuk saham batubara yang lainnya. Saya akan review buat ITMG. ITMG sendiri kita M-Trade udah profit taking sekitaran 4 sampai 4,5% untuk jangka pendek, trading jangka pendeknya. Masih uptrend sih sebenarnya, tapi kita udah mulai siap-siap profit taking. Jadi ketika orang-orang ketakutan kita beli, ketika orang-orang euforia kita udah mulai profit taking. Sedangkan untuk yang jangka menengahnya, M-Trade masih punya dari modal 37.100-an. Bukan masih punya sih ya, rekomendasinya belum dijual. Jadi dari modal 37.100 tuh modal di sini sampai 35 ribuan. Jadi waktu itu kita ada rekomend sekitar 35 ribuan sampai 37 ribuan gitu. Oke. Mari kita lihat ITMG dan Indi. Lagi banyak yang hijau, 10 sampai 12% cuannya. Terus Pesindi, UNTR katanya hold sampai bagi dividen. Mari kita lihat UNTR gimana. Yang jangka pendek M-Trade udah jualan. Kalau teman-teman mau hold untuk jangka menengah yang modal yang sama dengan M-Trade kemarin, boleh sih ya. Cuman kita bakalan tiktokin untuk jangka pendeknya. Bentar ya. Oke, terus aku akan review buat masih saham batubara di Harum dan Adaro. Harum ini ada mix dengan metals juga. Nah, kita ada trading Harum, ini ada profit taking juga sekitaran 4,2 sampai 4,9% tadi. Jadi ini udah bukan waktunya entry ketika market beramai-ramai naik. Oi, naik, beli. Kita jualan. Orang lagi ketakutan, kita beli. Infonya dari mana? Dari chart aja, nggak usah info-infoan yang aneh-aneh. Oke, kita lihat Adaro ya. Gimana nih Adaro? Sama sih dengan teman-teman saham-saham batubara lainnya, naiknya udah 2-3 hari masih bisa menguat, tapi udah mulai terbatas. Nah, aku mau bahas saham batubara yang satu ini. Yang ini sering kali anomali dan likuiditasnya tuh kecil. Likuiditasnya nggak terlalu gede ya. Ini saham Bian, dan dia naik tinggi, waktu itu naik tinggi, terus kemudian konsolidasi atau sideways. Dan di sini sidewaysnya tuh aku suka banget, dan ini dijelasin di workshop Super Trader. Workshop Super Trader tuh nanti di akhir pekan ini ya, tanggal 1 sampai tanggal 2. Kalau mau infonya langsung aja DM saya dengan kode ST Super Trader, nama, email, WhatsApp. Teman-teman tinggalin data di situ di DM saya, ntar bakalan diinfo oleh tim kami. Nah, ini yang menarik, aku suka banget, aku namain pattern ini adalah pattern bunny hop gitu. Kenapa aku namain pattern bunny hop? Karena ini kayak kelinci yang lagi naik-naik gitu, mantul-mantul naik gitu. Dan ini pantulannya dia semakin tinggi, jadi dia bakalan, ini bukan cuman mantul lagi, dia bakalan naik bisa sampai ke 21.800. Anyway, disclaimer on, untuk emiten yang likuiditasnya kecil, saya kasih disclaimer ya. Likuiditas kecil tuh apa? Likuiditas kecil tuh artinya bid overnya nggak begitu besar gitu. Jadi meskipun patternnya cakep, tapi kemungkinan untuk diguyur gampang banget karena bid overnya tuh dikit banget gitu.
Oke teman-teman, selama bulan Ramadan ini aku IG live-nya jam 8 malam. Dan teman-teman nanti habis lebaran gimana ya? Jam 8 nggak ya? Kita lihat sikon ya, kayaknya kalau udah mapan jam 8 terus gitu. Jadi udah males ganti lagi. Dulu waktu ganti jam 7 tuh lumayan penyesuaian juga sih. Banyak yang request Bumi dan Toba. Oke deh, kita akan lanjut ke Bumi dan Toba. Ya teman-teman yang mau join workshop Super Trader, mau daftar workshop Super Trader, langsung aja DM saya ya dengan kode ST atau Super Trader. Jadi workshopnya tanggal 1 sampai 2 April nanti. Nama, email, WhatsApp. Oke, ini Toba. Toba ini udah kena resisten. Dia bakalan ngebentuk double bottom atau bukan double bottom. Jika turun, mungkin turunnya sampai sekitaran 474. Jadi belum tentu dia turun sampai 448 atau 446 di bawah sini. Ini menunjukkan ada satu perbaikan tren dari Toba, tapi kenaikannya di sini volumenya tuh masih kecil. Jadi masih prematur banget, belum bisa dibilang uptrend. Dia bakalan sideways dulu. Terus selain Toba, aku akan review saham apa ya tadi? Oh, Bumi Resources. UNTR tadi kayaknya udah deh. Udah belum ya UNTR ya? Bumi udah deket resisten ya. Pilih yang lain dulu deh. Jadi batubara udah naik beberapa hari ini. M-Trade udah profit taking. Kita lihat United Tractor. UNTR tadi kita juga profit taking sih. Kita akan buy lagi untuk jangka menengah. Kalau misalkan mau hold masih bisa. Ternyata M-Trade ada loh jangka menengahnya di 27450 di sini. Oke, terus kemudian mari kita lihat PTBA dan BRMS. Banyak yang nanya PTBA dan BRMS sama dengan yang lainnya. Batubara udah naik, paling naik sehari lagi, sehari 2 hari lagi, maka kita harus wait and see. Biasanya jarang banget sih terjadi breakout yang sampai berhari-hari berturut-turut naik gitu kayak gini tuh jarang. Ya tapi bukan berarti nggak mungkin. Kalau perkiraan saya bakalan sideways, tapi bisa jadi breakout. Tapi kalaupun breakout hari ketiga keempat, saya tidak akan kejar saham itu ya. Jadi kemungkinan besar saham-saham batubara ini akan sideways duluan. Besok naik sekali lagi dikit, habis itu turun. Terus kemudian selain PTBA apa ya? Selain PTBA apa ya? BRMS ya sideways aja nih. Saratoga, mari kita lihat Saratoga. Kesempatan buat yang mau investasi, dan dia sudah membentuk double bottom Saratoga. Jadi dia potensi untuk melanjutkan tren naiknya dikit sampai 2140, bahkan bisa sampai ke 2230 gitu. Ini dia gambar sideways-nya tuh kira-kira bakalan gini nih. Ini kan dia breakout dari sini nih ya. Jadi dia sideways-nya tuh kira-kira bakalan gini. Oke. Mungkin banyak yang nyangkut kah di Saratoga? Saratoga akan recover jika Adaro dan Tebik dan saham-saham kelolaannya itu recover juga gitu ya. Jadi akan recover kalau Adaro recover. Aku ngelihatnya sih masih bagus. Kenapa? Sektor batubara 2023 ini masih oke, seperti yang saya tadi jelaskan di awal. Permintaan dari China bakalan melonjak, bakalan naik, dan mereka masih akan untung. Jadi harga saham batubara Adaro dalam hal ini ya, itu masih di bawah ya, wajar-wajar aja. Kita lihat salah satu saham yang diinvest, emiten yang diinvest oleh Saratoga, yaitu ada AGII. AGII ini kapan hari lumayan aktif karena ada aksi korporasi, kabarnya dia dibeli oleh CVC, dan ada transaksi nego sekitaran 2 triliun rupiah. Jadi AGII ini masih masuk radar kita, dan ini menarik buat di swing tradingin gitu. Oke, terus kita lihat ADMR, masih adiknya Adaro, adiknya atau anaknya ya. Kalau anaknya berarti cucunya SRT gitu.
ADMR sama teman-teman, jadi untuk sektor batubara dan sektor mining ini udah mulai dekat resisten jangka pendeknya, jadi hati-hati dulu. Oke, kita mau update untuk perkiraan jadwal rilis laporan keuangan full year 2022. Jadi tadi ada rilis PNBS, besok 30 Maret itu ada rilis laporan keuangan Bluebird, Bian, S Hardware. 3 ini dipantengin besok karena Bluebird dan Bian ini gerakannya termasuk lumayan aktif, lumayan volatile, dan kita bisa lihat di situ. Kalau kinerjanya bagus, bisa naik dia. Terus 31 Maret penutupan bulan Maret ini akan ada TLKM, Indofood, AMRT, Gudang Garam, Mayora, Kalbe Farma, SSMS, TSPC, BMS, RU, banyak ya. ABMM, EMTK, MTEK, SCMA, Indi, Raja, Indi bukannya udah keluar ya. Energi, Harum, Tekim, INKP, BNBR, Pakuan kayaknya udah deh. Iya, Pakuan kayaknya udah deh. SMDR, BEX, WSKT, Cetra, Cepin, Pani, MMLP, Indo, WSBP, Buka, Doit, Meta, Medco, MNCN, ICBP, Indofood kayaknya udah juga. Jadi skip aja yang tadi aku udah bilang, tapi udah diiniin. Jadi 31 Maret banyak banget yang bakalan keluar laporan keuangannya karena udah batas-batas akhir gitu. Oke, tadi aku bilang bahas makronya belum selesai. Terus aku selingin dulu tadi dengan saham batubara karena biar teman-teman yang nggak ngerti makro biar nggak terlalu nggak terlalu banyak gitu tadi makronya. Nah, sekarang aku mau update lagi nih tentang beberapa hal tentang makro yang perlu kita perhatikan. Kalau tadi aku ada update tentang potensi resesi Amerika yang sifatnya wajar, sekarang aku mau update tentang jobless claim ya. Jadi kita lagi wait and see jobless claim mingguan di Amerika. Diperkirakan bakal naik ke level 196.000 dibandingkan sebelumnya di angka 191.000. Nah, artinya gimana? Kalau bagi pasar tenaga kerja, klaim pengangguran naik tuh hal yang negatif. Karena menunjukkan bahwa banyak pengangguran. Tapi dengan kondisi saat ini di mana The Fed tuh lagi menahan laju inflasi, maka kondisi ini tuh justru malah bagus buat The Fed. Karena dengan banyaknya pengangguran, itu income mereka sedikit, jumlah uang yang beredar di masyarakat sedikit. Ironis ya. Jadi seperti makan buah si malakama gitu. Jadi inilah proses untuk kembali rebalancing ekonomi. Deleveraging. Leveraging itu mempercepat, deleveraging itu memperlambat. Oke, terus aku mau update lagi, balik lagi nih ke saham batubara. Jadi kita tadi putar-putar dari makro batubara ya. PTBA ini punya pengendali baru ya. Jadi PT Mineral Industry Indonesia ini BUMN menguasai 65,02% saham PTBA ya. Jadi efeknya apa? Kayaknya nggak terlalu banyak deh efeknya. Terus kemudian ada jadwal rapat umum pemegang saham batubara. Perhatikan karena mereka akan bagi dividen lumayan gede dan biasanya pengumuman akan dikasih tahu pas RUPS gitu, rapat umum pemegang saham. ITMG 30 Maret nanti. Kemudian United Tractor 12 April ya, jadi masih lama. Sekarang kalau kita masih nunggu ayunan lagi buat buyback lagi yang belum punya buat jangka menengah, itu masih bisa ya karena rapat umum pemegang sahamnya aja baru 12 April nanti. Jadi bagi dividennya masih agak lama. Kemudian Bayan Resources itu 27 April. Teknikalnya saat ini cukup menarik, tapi kita tetap pantau terus ya. Hari ini menarik, kalau besok breakdown ya lain cerita gitu. Makanya kita update secara real time di M-Trade ya. Jadi teman-teman yang pengen join M-Trade langsung aja DM saya, ketik M-Trade, nama, email, dan WhatsApp. Halo Pak Teddy, halo Agi, halo Jason. Terus kemudian Indika Energy itu 19 April 2023 itu akan ada rapat umum pemegang saham ya. Nah, aku mau update untuk laporan keuangan dari sektor sigaret. Ada satu saham yang aku mau update, yaitu Wismilak Inti Makmur ya. Jadi WIM ini kita ada trading jangka pendek, ada cuan 4-7% untuk jangka pendek tradingnya. WIM ini
dia secara laba bersih di tahun 2022 kemarin ini tuh naik 41,13% atau sekitar 249,64 miliar, dan pendapatannya WIM ini juga naik 35,53% ya. Jadi ditopang oleh pasar lokal dan ekspor dari sigaret kretek mesin, kretek tangan, kretek atau kretek sih cerutu, dan pasar ekspornya masih oke. Nah, jadi WIM ini menggunakan cukai tier 2 SKM yang mengenakan diskon 39% dibandingkan dengan HMSP dan GGRM. Jadi marginnya WIM ini lebih gede dibandingkan HMSP dan GGRM. Bisa dipahami ya guys ya. Terus valuasinya WIM ini juga masih terdiskon dengan rata-rata PE ratio 5 tahun terakhir itu di angka 6,2 kali dan current PE ratio di angka 5,7 kali. Thank you buat tim M-Trade yang udah bantu aku siapin semua data ini. Jadi saya tidak bekerja sendiri, semua ini di-provide oleh tim Coach M-Trade ya. Oke, teman-teman. Secara teknikal WIM gimana dong? Technically WIM ini udah kena resisten, makanya tadi kita profit taking meskipun udah sempat naik tinggi, dia keluar ekor, kita profit taking nih WIM-nya ya untuk jangka pendeknya sekitar 4,2 sampai 7,4%-an. Jangka menengah M-Trade masih ada dan kita lagi wait and see nih, kalau dia bisa konsolidasi, bisa breakout dari 885 bakalan cakep banget. Oke, terus ada yang nanya gudang garam dan HMSP bisa sampai ke berapa? Gudang garam ini juga chartnya cakep banget, dia baru aja breakout dari pattern flag-nya, tapi masih ada satu resisten kecil di level 27175, dia bakalan uji resisten dari situ, dan harus ada jangka menengah dan untuk jangka panjangnya juga. Oke, mungkin lebih ke jangka menengah kali ya. Sebentar ya. Oke, terus kemudian kita akan cek buat HMSP. Thank you tim M-Trade, info-infonya sama juga Miss Ellen. Iya dong. Thank you buat mereka semua. HMSP malah lagi kena resisten, dia udah breakout tapi lagi kena resisten. WIM tuh lebih cocok buat trading ya, dia lebih volatile. Sedangkan HMSP dan juga GGRM ini lebih cocok buat hold gitu. Cuman portfolio kalian kalau hold jangka menengah panjang jangan jadi satu semuanya, jadi tetap dibagi-bagi. Karena bagaimanapun juga sektornya dari cigarettes ini masih bisa dibilang agak-agak sunset gitu, tidak terlalu diminati. Oke, aku mau update BRIS ya. BRIS ini laporan keuangannya di semester akhir full year 2022 itu net income-nya naik 18% di angka 15,56 triliun dan juga net profit-nya 4,2 triliun di angka 40,69%. Jadi net margin income-nya BRIS ini tumbuh terdorong dari penyaluran pembiayaan yang ekspansif 21,26% secara tahunan, jadi 207,7 triliun gitu. Dan ada efisiensi beban bagi hasil sekitaran 10,13% gitu secara tahunan. Jadi nggak heran net income-nya cuma naik 18%, sedangkan net profit-nya naik 40%. Nah, terus laba bersihnya tuh dia naik juga kedorong karena Fed based income yang meningkat 21% secara tahunan. Kita lihat harga sahamnya gimana. Oke. Antam. Bentar ya. BRIS dia kemarin atau hari ini ya, hari ini confirm breakout dia ya, jadi nguji resisten 1720. Aku ngelihatnya bagus sih BRIS ini, dia kena 1720 bakalan retrace dikit sampai 1640, habis itu bisa naik lagi ke 1820 di situ. Oke. INKP dan TKIM labanya bagus kok, belum jalan ya, nunggu giliran aja. Kita lagi watch untuk INKP dan TKIM-nya. Oke, thank you semuanya teman-teman yang udah join IG Live malam hari ini. Jangan lupa teman-teman, hari Sabtu nanti ada workshop Super Trader, aku yang ngajar sendiri jam 1 sampai jam 5 hari Sabtu, hari Minggunya juga jam 1 sampai jam 5.
Dan teman-teman, aku akan sharingkan tentang pengalaman trading aku. Peserta workshop Super Trader udah dikirimin handoutnya semua, dan nanti pas aku ngajar tuh aku nggak akan textbook ngajarnya, aku akan ngeflow aja, dan kalian nggak perlu terlalu liatin materi karena kalian sudah punya materinya semuanya ya. Jadi segitu aja dari saya malam hari ini, semoga bermanfaat dan salam profit. Ajak teman-temanmu untuk follow Instagram aku ya, dan subscribe YouTube Mtrade. Dadah. Apa nggak dibahas? Udah. Dadah, besok ya.